Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaqarrub kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan pelaksanaan ibadah-ibadah Ramadan. Di antaranya adalah saum Ramadan. Kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saum kita mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah sebagai bekal kita nanti di akhirat. Pengampunan dosa, kemudian berlipat gandanya pahala dari saum kita dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ada beberapa orang beberapa golongan yang nanti ibadahnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Merasa sudah beramal tetapi amalnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan tersebut. Apa saja golongan-golongan orang yang amalnya tidak diterima? Yang pertama adalah orang musyrik, Karena ketika kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka." Jika engkau syirik, jika engkau menyekutukan Allah, maka la yahbatanna amaluka. Amal kamu itu sia-sia. Akan hilang, akan terhapus. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, "Wa innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihil jannah." Siapa saja yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan dia dari surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Yang kedua, orang yang tidak akan diterima ibadahnya, sholatnya, saumnya dan sebagainya adalah orang munafik. Berarti antara musyrik munafik ini dia bisa jadi dia beramal seperti amalnya orang Islam. Kata Allah, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya adalah di dalam neraka. Walan tajida lahum nasira. Tidak akan ada yang bisa menolongnya, tidak ada penolong bagi mereka. Ini dua golongan yang tidak akan diterima salatnya, saumnya dan ibadah yang lainnya karena terhapus dengan kesyirikan dan kemunafikannya. Yang ketiga, ada golongan orang yang meninggalkan salat. Mungkin kita di tetangga kita, saudara kita, ada orang-orang yang rajin melaksanakan saum, dari awal sampai akhir, dari subuh sampai maghrib dia berpuasa. Tapi dalam hal sholat dia tinggalkan atau dia bolong-bolong. Ini termasuk orang yang tidak akan diterima ibadah saumnya, karena sholat itu merupakan pokok rukun Islam yang kedua, yang lebih utama, yang harus dikerjakan. Dengan meninggalkannya maka dia telah kafir. Faman tarakaha faqad kafara. Sholat adalah pembeda antara orang beriman dan orang yang kafir. Yang keempat adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman. Misalkan dia mengolok-olok ayat-ayat Allah, menolak sebagian syariat Allah, atau menganggap ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuknya Allah dan Rasulnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu membatalkan keimanan dan keislaman, sehingga amalnya juga tidak akan diterima. Juga para pengikut aliran sesat, orang Syiah, orang Ahmadiyah, itu tidak akan diterima oleh Allah ibadahnya, saumnya dan sebagainya, karena dia berada dalam lingkup di luar Islam, karena kesesatannya, kemurtadannya dari Islam. Kemudian ada orang yang durhaka kepada orang tua, ada orang yang mengungkit kebaikan, ada orang yang tidak mau mengimani takdir. Itu termasuk orang-orang yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saum mereka, ibadah mereka. Teman-teman sekalian, masih ada yang selain yang disebutkan tadi, Makanya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Tidak sedikit orang-orang yang saum, atau banyak sekali orang yang saum, tapi dia tidak mendapati dari saumnya itu kecuali hanya lapar dan haus, hanya lapar dan dahaga. Artinya saumnya itu tidak mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berakibat pengampunan atas dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena saumnya rusak.
saumnya sia-sia. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang tadi disebutkan ya, dari 1 sampai 8 atau sampai 9 ya. Termasuk ya, ketika ada orang yang saum tapi dia sering berdusta, dia sering ghibah, namimah, itu termasuk saum yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin beberapa hal yang termasuk amalan-amalan atau beberapa golongan orang yang saumnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ya tidak termasuk orang yang musyrik, tidak termasuk orang munafik, tidak termasuk pengikut aliran sesat, tidak termasuk orang yang durhaka kepada orang tua, tidak termasuk orang yang selalu mengungkit kebaikan kita. Kita bahkan termasuk orang yang mengimani kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mengolok-olok agama Allah. Insya Allah saum kita mudah-mudahan diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.